Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Pada video kali ini kita akan menjelaskan mengenai perolehan nutrisi dan transformasi energi pada tumbuhan hijau. Pernahkah kalian berpikir bagaimana caranya tumbuhan hijau memperoleh nutrisi dan menyebarkannya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk simak penjelasan pada video ini ya. Tumbuhan mendapatkan nutrisi dengan cara penyerapan air dan unsur hara, transpirasi, fotosintesis, dan juga respirasi. Yang pertama yaitu penyerapan air dan unsur hara. Tumbuhan menyerap air dan unsur hara melalui bulu akar. Air masuk ke dalam akar secara osmosis atau perpindahan air atau molekul dari konsentrasi rendah ke tinggi. Penyerapan air dari dalam tanah terjadi melalui akar, disalurkan melalui batang dan menguap ke udara melalui daun. Proses tersebut disebut dengan alotranspirasi. Yang kedua yaitu transpirasi. Transpirasi merupakan proses kehilangan air dari tubuh tumbuhan dalam bentuk uap air melalui stomata maupun kutikula. Proses transpirasi tumbuhan yaitu air dihisap masuk oleh akar tanaman. Kemudian, dengan daya kapiler di batang akan menarik air ke atas. Kemudian, air akan menguap melalui stomata yang ada di daun. Ini yang terjadi pada stomata. Yang masuk adalah CO2 dan yang keluar adalah O2 dan H2O. Bila sel penutup menyerap air secara osmosis, maka sel-sel tersebut mengembang yang menyebabkan stomata membuka. Dan jika sel penjaga kehilangan air, maka sel-sel penutup akan menyebabkan stomata menutup. Peran transpirasi yaitu pengangkutan air ke daun dan difusi air antar sel. Yang kedua, penyerapan dan pengangkutan air dan hara. Yang ketiga, pengangkutan asimilat. Yang keempat, membuang kelebihan air. Yang kelima, pengaturan pembukaan stomata dan mempertahankan suhu daun. Faktor yang mempengaruhi transpirasi tumbuhan yaitu terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yaitu kutikula, jumlah stomata, jumlah bulu akar, tebal tipisnya daun, serta luas permukaan dan ukuran daun. Sedangkan faktor eksternal yaitu cahaya, temperatur, kelembaban udara, kecepatan angin, dan kadar air tanah. Yang ketiga yaitu fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pengubahan senyawa anorganik seperti air dan karbon dioksida menjadi senyawa organik seperti gula atau glukosa dengan bantuan cahaya matahari. Fotosintesis terjadi di daun. Daun merupakan organ utama tempat terjadinya proses fotosintesis. Bagian daging daun atau biasa disebut dengan mesofil terdiri atas jaringan bunga karang atau spons dan jaringan pagar atau palisade yang mengandung banyak kloroplas. Pada tahun 1844, seorang ahli botani Jerman yaitu Julius van Sachs menemukan organel berbentuk seperti kacang hijau dalam daun. Organel tersebut kita kenal sebagai kloroplas. Kloroplas terdiri dari stroma, tilakoid, dan juga grana. Nah, di dalam grana itulah terdapat banyak sekali klorofil. Apa sih itu klorofil? Klorofil merupakan senyawa organik yang mengandung unsur karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen dengan satu atom magnesium di tengah-tengah. Klorofil berfungsi untuk menyerap energi cahaya matahari selain warna hijau atau biru. Energi itulah yang akan digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, di bawah ini merupakan persamaan reaksi fotosintesis secara umum.
Fotosintesis berlangsung melalui dua tahap reaksi, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang merupakan reaksi fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari. Reaksi terang terjadi di gerhana yang mengandung banyak klorofil. Pada tahap reaksi terang ini terjadi proses pemecahan molekul air atau fotolisis menjadi ion hidrogen dan ion hidroksida serta penyerapan energi cahaya matahari oleh klorofil. Nah, sedangkan reaksi gelap merupakan reaksi fotosintesis yang dapat berlangsung tanpa adanya cahaya matahari. Reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Reaksi gelap menghasilkan karbohidrat, gula, atau selulosa yang dapat digunakan oleh tumbuhan atau juga dapat disimpan. Nah, pada reaksi gelap ini, karbon dioksida akan diubah membentuk glukosa atau gula dan karbohidrat dengan menggunakan ion hidrogen dan energi yang dibentuk saat reaksi terang. Reaksi gelap juga sering disebut dengan siklus Kelvin. Untuk mempermudah, berikut ini merupakan perbedaan dari reaksi terang dan reaksi gelap pada proses fotosintesis. Selanjutnya yaitu respirasi. Nggak cuma manusia loh yang melakukan respirasi, tumbuhan juga melakukan proses respirasi. Apa sih itu proses respirasi? Respirasi merupakan proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Jadi, respirasi itu proses penyerapan molekul oksigen yang terdapat di udara bebas untuk menghasilkan air, karbon dioksida, dan energi yang dibutuhkan tanaman untuk tumbuh dan berkembang. Pada proses pernapasan atau respirasi, tumbuhan memecah senyawa kompleks hasil fotosintesis seperti amilum dan glukosa untuk mendapatkan energi. Nah, berikut merupakan persamaan reaksi dalam proses respirasi secara sederhana. Dapat dituliskan sebagai berikut. Reaksi yang terjadi dalam proses respirasi yaitu C6H12O6 atau glukosa ditambah dengan 6 oksigen menghasilkan 6 karbon dioksida plus 6 H2O dan ATP atau energi. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi respirasi, yaitu ketersediaan substrat, ketersediaan oksigen, suhu, serta jenis dan umur tumbuhan. Nah, kalian sekarang sudah mengetahui kan bagaimana tumbuhan mendapatkan nutrisi dan mentransformasi energi pada tumbuhan hijau. Terus simak video pembelajaran selanjutnya ya. Sampai jumpa. Thank you for watching.